Yang menjadi perdebatan, kenapa muncul 8? Dari mana ini 8 ini? Kesalahan memahami hadis sahih dari jalur Siti Aisyah. Siti Aisyah bilang begini, saudara. Inilah kelirunya orang. Kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa an nabiha, makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'atan. Rasulullah itu tidak pernah seumur-umur nambahin lebih, baik Ramadan maupun bukan Ramadan, solatnya 11 rakaat. Ini yang orang keliru. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu Ramadan ke bukan Ramadan ke, solatnya 11 rakaat. Dia harus pahami ini dengan benar. Kalamnya Siti Aisyah, jangan jual Siti Aisyah. Wahia bari'atun min qaulih. Siti Aisyah enggak lepas, enggak mau ngikutin. Jangan Siti Aisyah jadi bantalan. Siti Aisyah bilang gini, Rasulullah itu Ramadan ke bukan Ramadan ke, solatnya 11 rakaat. Solat apa ini? Yang di Ramadan ada, di luar Ramadan ada. Begitu. Yang Aisyah berkomentar, mengeluarkan statement, Rasulullah mau Ramadan mau bukan Ramadan 11. Tarawih, ya bukan. Wong Aisyah bilang di luar Ramadan juga, dan tarawih tidak ada. Seluruh ulama mengatakan tarawih ada di luar Ramadan. Tidak ada, kecuali ubaru. Apa namanya? Ubaru. Itu Aisyah. Rasulullah mau Ramadan mau bukan Ramadan 11. Salat apa ini? Semua ulama sepakat. Salat apa? Witir, bukan tarawih. Aisyah lagi ditanya oleh muridnya, guru, bagaimana witirnya Rasulullah? Itu pertanyaannya itu. Ini harus paham. Hadis itu namanya ada asbabul wurud, latar belakang terjadinya hadis. Ngomong tuh nggak ujuk-ujuk ngomong, tapi ada sababnya. Sebab kalau ngomong sendiri aja, namanya orang dia gila. Ini Aisyah ini kiai gede dari kalangan sahabat. 1200 hadis disampaikan kepada umat. Allah udah pilih. Kenapa masih kecil dinikahi oleh Rasulullah? Kenapa juga Siti Aisyah tidak punya anak? Kalau Siti Aisyah punya anak, lah repot ngurusin anak. Enggak, emang ini udah disediakan oleh Allah. Siti Aisyah dipersiapkan untuk menerima ajaran-ajaran Rasulullah. Gampang ditanya tentang apa aja, masih muda. Sahabat banyak yang tua. Kalau istrinya Nabi tua semuanya, bingung. Kalau masih muda enak. Neng, tanyain sama laki lo, bagaimana kalau gini? Dia nanya sama lakinya, dapat ilmu. Nyuruhnya enak, masih bocah. Begitu. Kalau tua kan repot nyuruh, bunyai, tanyain. Siapa lo? Begitu kan. Kalau masih muda kan enak. Bener nggak? Masih muda. Ini banyak nih. Kenapa Rasulullah menikahi Siti Aisyah yang sangat muda? Banyak nih. Paparannya panjang.
Tapi saya pada bukan kajian itu, ntar itu. Kalau kajian hadis, biar kita paham. Aisyah ditanya sama muridnya, saudara, berapa witirnya Rasulullah? Aisyah bilang, Rasulullah itu mau Ramadan mau bukan Ramadan 11. Kalimat bukan Ramadan itu mengeluarkan dengan jelas kalimat taraweh. Sebab sholat taraweh adanya Ramadan. Di luar Ramadan kagak ada. Itu jelas. Namanya witir. Jangan pakai hadis Aisyah ini. Saya suka bilang, kalau Anda pengen sholatnya tarawehnya 8, jangan pakai hadis Aisyah. Jangan. Anda bakal disalahkan oleh seluruh ulama. Gitu. Orang Aisyah bilang Ramadan ke, bukan Ramadan ke, tuh begitu. Itu Aisyah harus buka. Jangan Bulughul Maram doang ini ngaji, harus banyak. Supaya tidak keliru memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama madhab itu enggak sembarangan di dalam menerangkan agama. Enggak asal kayak kitab kita nih, wahiyya isyruna raqatan. Enggak sekata-katanya, punya dalil. Kuat dalilnya. 11 witir. Jadi Nabi itu, Nabi saudara, kata teman-teman kita, nih temen nih, bedanya kita sama Nabi itu tipis. Beda-beda tipis. Begitu katanya. Kalau Nabi Ramadan 11 taraweh 11. Ini nyontoh Nabi 11. Bukan Ramadan 11 juga. Emang Nabi manusia paling sempurna. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulianya kalian di mata Allah, orang yang paling takwanya kalian. Yang paling mulia nggak ada lagi, orang yang paling takwa. Pertanyaannya, siapa yang paling takwa? Siapa yang paling takwa? Siapa yang paling takwa? Rasulullah, Nabi Muhammad. Yang paling mulia Nabi Muhammad. Nabi itu kenapa? Mau Ramadan 11, bukan Ramadan 11. Emang maksimalnya witir sebagaimana kajian sebelum ini. Witir itu jumlahnya 11. Itu begitu. Itu Nabi. Nabi itu Ramadan 11. Apanya? Witirnya. Bukan Ramadan 11. Kita beda tipis. Kalau Ramadan berapa taraweh? Kita 20. Berapa? Berapa? Lah, ini Aisyah bilang, Siti Aisyah, Nabi itu witir. Mau Ramadan ke, mau bukan Ramadan ke, witirnya 11. Kata Siti Aisyah, Ramadan maupun bukan Ramadan. Maka Nabi itu orang yang paling takwanya orang. Karena Nabi selalu ngambil yang paling afdol. Maksimalnya witir berapa? 11. Maka Nabi mau Ramadan, mau bukan Ramadan ke 11. Dan kita beda-beda tipis sama Nabi, kata teman-teman. Kita orang kalau Ramadan berapa? Witir 3. Kalau Ramadan 3. Kalau di luar Ramadan tidak. Gimana? Kalau Ramadan berapa? 3. Bukan Ramadan? Tidak.
3. Di luar Ramadan? Tidak. Tipis. Nabi mau Ramadan apanya? Witirnya 11. Tuh, witir. Siti Aisyah bilang 11. Mau nyontoh Nabi enggak? 11. Kayaknya bubar dah. 3 aja ribut ya. Ini bisa viral nih ngaji. Jadi debatan aja ini. Hari gini ngomongin tarawih, padahal lagi ngajinya ini. Lagi babnya. Aisyah menerangkan nih, sholatnya Nabi nih yang 11 witir nih. Ini yang menjadi muncul 4-4. Kata Siti Aisyah, bagaimana tuh Nabi 11-nya tuh? Witir. Witir nih. Yusalli arba'an. Nabi sholat 4 rakaat. 4. Kata Siti Aisyah sama muridnya Abi Abdurrahman, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan Anda tanya cakepnya kayak apa tuh yang 4. Lamanya kayak apa yang 4. Lama cakep. Ini 4 rakaat berapa salam? Aisyah nggak bilang. Berapa? Ya, kan udah paham. Sholatul laili masna. Sholat malam tuh dua-dua. Dua-dua. Kalau 4 rakaat pertama bahasanya, ya 2 salam. Namanya hadis ini yusolli arba'an. Namanya am, umum. Berapa rakaat? Ya 4 bisa, 2 bisa. Tapi ada taksis. Sholatul laili masna masna. Jadi sholatnya lama. Aisyah mensifatkan sholat tarawihnya Rasulullah lama banget. Bukan sholat witir. Bukan sholat tarawih, witir. Witirnya panjang Nabi. Panjang. Ini muridnya minta petunjuk witirnya Nabi. Lama banget. Kata Siti Aisyah. Udah summa yusalli arba'an. Kemudian 4 rakaat lagi gitu. Ya 2-2. Nih perempat nerangin. Anda jangan tanya tentang bagusnya. Kemudian 3. Inilah muncul 4, 3. Bukan tarawih. Wong Aisyahnya bilang mau Ramadan, mau bukan Ramadan. Maka kami suka sampaikan, kalau Anda mau 8, jangan pakai hadis Siti Aisyah ini. Karena ini bukan nerangin tarawih. Nerangin witir. Hadisnya ada di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, ada. Tapi ini bukan berbicara tarawih 4-4, tapi berbicara tentang witir. Nggak ada. Ini Aisyah loh yang bilang. Iya, Aisyah yang bilang. Tapi Aisyah jelas Nabi sholat mau Ramadan maupun bukan, dan sholat tarawih hanya ada di Ramadan. Sholat yang di Ramadan ada dan luar Ramadan ada, namanya sholat witir. Nabi nggak pernah tinggal witir, nggak pernah tinggal. Itu begitu. Makanya Aisyah ini masih terus. Orang suka menipu. 443 ini Aisyah loh yang bilang. Ini terusannya nih.
Kata Aisyah bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir." Nabi, apakah engkau tidur sebelum witir? Lagi ngomongin witir, tidur dulu enggak? Nabi jelaskan, kata Nabi, mata saya merem, hati saya melek. Dan ini kehebatan Rasulullah, walaupun matanya merem, hatinya zikir sama Allah. Tidurnya Nabi itu merem mata, hati enggak tidur. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam Maraqil Ubudiyah itu, wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat. Hatinya Nabi itu enggak pernah tidur meski mata merem. Hebatnya Nabi. Enggak kayak kita. Mata melek aja hati merem. Mata melek tipis juga. Mata melek hati merem. Merem, mata melek. Apalagi mata merem, wah bablas. Mata melek. Tadi ngaji apa? Au, begitu. Dari mana ini empat, ini maknanya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Siti Aisyah juga yang jelaskan dalam hadis Muslim, jangan itu doa. Emang itu ada dalam Sahih Muslim, ada 443 nih Siti Aisyah nih, nerangin witir. Di Muslim ada, Bukhari ada, Abu Dawud ada, Tirmidzi ada, Nasai ada, di Muwatta ada. Di dalam Sahih Muslim, di bagian bawahnya Aisyah juga bilang juga nih. Kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa nabiha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafrugha min salatil isya 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'atain wa yutiru bi wahidah. Kata Aisyah nih, sebagai penegas supaya orang tidak keliru. Kata Siti Aisyah, Rasulullah itu sholat malam sesudah beres sholat isya 11 rakaat. Sholat apa ini? Taraweh? Bukan. Witir tadi kan sama 11. Tadi bilang Aisyah bilang, kalau udah 4 lame banget, cakepnya luar biasa. Ini Aisyah bilang nih, yusallimu min kulli rak'atain. Setiap 2 rakaat salam. Aisyah bilang 2 rakaat salam, terakhir atu. Mananya 2 atu begitu. Enggak ada itu 4-4-3 kecuali madhab Persija ya. Persija. Orang sini Persikota. Masih ada Persikota? Oh ada. Iya Persikota dah. Itu begitu. Witir. Apa yang dikatakan oleh Sa'ib bin Yazid, para sahabat itu tarawih di zaman Umar bin Khattab 20 rakaat, itu bukan ngomentari rakaat, ngomentari berjamaah. Jadi kalau ngikutin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu tarawih enggak berjamaah. Enggak berjamaah Nabi, 3 malam doang. Ini Aisyah cerita tentang tarawihnya Nabi di zaman Nabi. Siti Aisyah bilang, hadisnya ada dalam Bukhari, dalam Muslim ada. Ini Siti Aisyah, kalau kita ngomongin Siti Aisyah terus nih. Sallan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil masjid dzata lailatin. Nabi kita Muhammad SAW salat di masjid dalam 1 malam di Ramadan. Fasalla bi salatihi nasun. Orang-orang bermakmum kepada Rasulullah. Bermakmum maknanya tarawihnya berjamaah Nabi. Malam kedua tambah rame, berjamaah tarawihnya. Malam 2. Malam ketiga tambah rame. Malam keempat Nabi enggak ke masjid, enggak berjamaah, enggak ke masjid.
Enggak. Sahabat tanya, ditungguin, Nabi kagak keluar-keluar. Kata Nabi menjawab, qad ra'aitu alladhi sana'tu. Saya lihat bagaimana Anda girahnya tarawih. Makin penuh masjid. Malam pertama penuh, 2 tambah penuh, 3 tambah penuh. Tipis juga kita. Kalau kita itu pertama penuh, 2 makin maju. Kan luar biasa kalau maju ya. Makin maju, makinan maju. Apanya? Iya, sopnya. Gitu. Makin dikit. Ini makin banyak. Nabi berhenti. Tidak berjamaah. Cuman 3 malam Nabi berjamaah. Siti Aisyah dong. Tarawih berjamaah tuh 3 malam doang. Dari zaman Nabi. Dari zaman Nabi. Ini Siti Aisyah nih yang dongeng. Pagi-pagi ente nyari nani ya, kata Nabi begitu. Nabi nggak datang. Kata Nabi jawabnya begini nih, khasyitu an tufrad alaikum. Saya khawatir diwajibkan tarawih sama kalian. Saya khawatir ngelihat sahabat pada semangat tarawih, Nabi berhenti tarawih berjamaah. Berhenti. Enggak berjamaah. Maka Nabi itu cuman 3 malam. Ramadan besok kagak berjamaah. Sampai Nabi wafat. Nabi enggak berjamaah. Cuman pertama-tama doang di tahun 2 Hijriah Nabi berjamaah. Rakaat ya 20 sahabat dari dulu, dari zaman Nabi. Enggak berani Umar bin Khattab ngarang-ngarang rakaat. Bukan rakaat yang buatan Umar, tapi berjamaah lagi. Kata Nabi, khawatir saya. Jadi wajib tarawih. Kalau wajib berat. Dosa tambah nambahin dosa lagi gitu ya kan. Maka Nabi tidak mau sampai Nabi wafat. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar karena sibuk kurang lebih 3 tahun memimpin umat, menjadi presiden muslim sedunia dengan urusan dalam negeri yang acak-acakan, ada yang murtad, namanya fitnatur riddah, maka enggak berjamaah. Sayyidina Umar punya inisiatif, dan ini enggak sembarangan. Kata Sayyidina Umar, Nabi bilang saya khawatir jadi wajib. Nabi masih hidup, wahyu masih turun. Sayyidina Umar, ini Nabi udah mati, meninggal dunia, udah wafat, enggak bakalan ada wahyu. Ngelihat sahabat kayak qobliyah dohor. Tahu qobliyah dohor? Habis sholat isya kalau udah Ramadan ada pojok sono, pojok sono, pojok sono. Sholat apa? Sholat apa? Hah? Sholat apa? Tarawih. Sahabat itu dari zaman Abu Bakar, dari zaman Nabinya, sholatnya masing-masing kayak qobliyah dohor. Bukan sholat qobliyah, kayak qobliyah dohor. Kalau saudara qobliyah dohor tuh berjamaah masing-masing. Sahabat begitu. Umar bin Khattab waktu memimpin kaum muslimin jadi khalifah, lihat orang tuh ada di pojok sono sholat, sini di masjid sholatnya, tapi sendiri. Kata Sayyidina Umar, ini kurang kompak kalau begini, berjamaah aja. Maka bikin Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam. Sejak zaman Umar lah, enggak disuruh Nabi. Sejak zaman Umar tarawih itu berjamaah. Jadi yang Umar nih bukan rokaat, tapi berjamaahnya. Kalau pengen balik zaman Nabi, tarawihnya sendiri-sendiri, nggak ada kultum. Nabi nggak kultum, apalagi kulkas.
nggak ada kotak amal jalan, nggak ada. Ya, nggak kayak gitu-gitu amat cara memahami Islam begitu. Jadi yang dibuat oleh Sayyidina Umar tuh bukan membuat rakaat, tapi berjamaahnya. Kenapa Sayyidina Umar berani berjamaah? Sayyidina Umar punya inisiatif keyakinan. Nabi bilang saya khawatir jadi wajib, karena waktu itu Nabi masih hidup, wahyu masih turun Jibril. Sekarang Nabi udah wafat, nggak perlu khawatir. Berjamaah ini adalah kekompakan. Maka Umar bilang nikmatil bid'atu hadi, bid'ah yang paling cakep ini nih. Maka Sayyidina Ali acungin jempol, ini kita tarawih berjamaah ini Umar. Dan Nabi kasih isyarat waktu masih hidupnya, iqtadu billadaini min ba'di, ikuti dua orang sesudah wafatnya aku, Abu Bakar dan Umar. Ini kita tarawih berjamaah ini karya Umar, karya Umar. Enggak. Nabi enggak nyuruh. Nabi enggak nyuruh. Umar. Jangan sampai enggak ada di zaman Nabi bidah. Ini tarawih saudara bidah berjamaahnya. Neraka, sian banget. Ini yang perlu kita pahami betul ajaran-ajaran agama itu supaya kita jangan salah. Begitu. Bahkan kalau ngomongin Aisyah tentang sholat malamnya Nabi, bukan 11 doang. Banyak di luar Bukhari Muslim tuh. Yang tadi masih banyak. Aisyah bilang nih, karena Rasulullah SAW yusalli minal laili 13 raka'atan. Rasulullah itu sholat malam 13 rakaat. Aisyah juga bilang 13. Ditanya sama muridnya, berapa sholat malamnya Nabi? 13. Jadi Nabi itu kalau baru bangun malam, orang sebut sholat istiftah gitu. Kenapa itu 13? Itu dijelaskan oleh Siti Aisyah. 13 ini bagaimana Aisyah? 11 witir, 2 rakaat fajar. Bahasa orang qobliyah subuh itu 13. Tetap aja witirnya 11. Ini Aisyah bilang Nabi itu sholat malamnya 13 tuh. 13. Nah berubah lagi nih. Nanti 445 lagi. Katanya 443. Ini bukan ke-11an ini, ke-13an. Begitu. Tuh. Itu Aisyah. Jadi orang tuh harus utuh baca hadis. Ini Aisyah yang bilang Nabi sholat malamnya 13. Tadi 11. Ini 13. Aisyah juga yang ngomong. Biar kita paham. Setiap hadis itu utuh. Cara memahami konsep hadis. Supaya jangan alasan kita dikit-dikit Siti Aisyah, dikit-dikit Siti Aisyah, dikit-dikit Siti Aisyah. Ini berbicara witir. Witir. Jadi pesan saya pada akhirnya saudara, kalau saudara mau taraweh 8, pesan saya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jangan pakai hadis Siti Aisyah. Hadis riwayat Abu Hurairah dalam Bukhari Muslim, nah, kata Nabi, siapa yang tarawih dosanya diampuni. Rakaatnya nggak disebut. 2 rakaat jadi 2 rakaat salam pulang, namanya tarawih 2 rakaat. Jadi minimal tarawih berapa? 2 rakaat. Maksimalnya 20. Madzhab 4. 8 enggak apa-apa, asal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Saya sampaikan. Jangan 4-4. Adapun witir, saudara ada riwayat banyak dari Nabi. 3 rakaat salam boleh, 2-1 boleh. Hanya berbicara tinggian mana ganjarannya. Kalau 3 rakaat 1 salam, maknanya 1 takbiratul ihram, 1 doa iftitah, 1 tasahud, salamnya 2 kali. Assalamualaikum kiri sama kanan. Tapi kalau 2-1, 2 kali takbiratul ihram, 2 kali doa iftitah, 2 kali tasahud, 4 kali salam. Kerja setengah hari sama sehari, gajinya
Banyak kan? Lah iya, kagak sama lah yang 21 sama yang 3 sekaligus, kagak sama. Tapi boleh kalau witir 3. Maka kata kitab kita, yusallimu min kulli rakaatin. Tuh lanjutannya. Tarawih jumlahnya 20 rakaat, tiap 2 rakaat salam. Maknanya siapa orang tarawih 4 rakaat 1 salam tidak sah. Wajib 2 rakaat 1 salam, wajib. Tidak sah. Faman shalla arba'ata rakaatin bitaslimatin wahidatin lam tasihha. Siapa orang tarawih salat 4 rakaat 1 salam tidak sah. Tidak ada ulama yang mengesahkan yang 4. Maka saya suka pesan, udahlah 22, enggak apa-apa 8, asal 22. Jangan dibalik. Bagus mana 8 pelan, 8 pelan, 20 ngebut 20. Bagus mana? Kira-kira saudara jawabnya gimana? Hah? 8 pelan, 20 ngebut. Bagus mana? Bagus mana? Ini yang benar nih. Bagus mana? Jadi cara membuat perbandingan tuh jangan digiring. Jangan. Itu namanya menggiring opini. Ini tidak benar. Pertanyaannya yang lurus lah. Bagus mana 8 pelan sama kayak di Mekah 20 pelan? Bagus mana? Begitu yang benar. Begitu. Kalau mau 20 bandinginnya gitu, 20 ngebut sama 20 pelan. Begitu. Namanya membuat perbandingannya seimbang. Jangan 20 sama 8. Udah angkanya juga beda. Begitu. 20 ngebut dengan 20 pelan kayak di Mekah. Bagus mana? Iya, begitu. Itu sih namanya pembelaan, biar ente dikata 8 bener. Ya, itu namanya ngawur. Yang kayak begitu ngawur namanya. Untuk menunjukkan 8 kagak. Tarawih berapa? 20. Muanya madzhab 4. Mau ikut madzhab mana gitu? Madzhab apa? Persikota tuh, orang kota Tangerang gitu. Jadi saudara, pesan saya, kalau saudara pengen tarawih 8, 22. Dulu saya jelaskan ini di Kartika. Tahun berapa itu? 2003. Udah ada 22 aja, jangan tempat. Enggak apa-apa. Kami bela dengan hadis Bukhari. Asal 22, jangan 4. Kaminya belum bisa bela mau pakai hadis mana. Nih Aisyah kita beredelin banyak. Kalau ngandelin Aisyah, Siti Aisyah nih tentang sholat duha, dia bilang nih, Siti Aisyah nih, kalau mau pakai juga Siti Aisyah mulu. Kata Siti Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu subhatad duha wa inni la usabbihuha. Saya belum pernah lihat Rasulullah sholat duha. Tuh Siti Aisyah ngomong, ini biar kita jelas. Saya belum pernah lihat sholat Rasulullah sholat duha. Kalau saya sih sholat duha. Begitu. Lalu kemudian kita bilang sholat duha bid'ah karena Siti Aisyah. Enggak begitu cara memahami hadis. Ini kenapa Aisyah bilang begitu? Muridnya nanya lagi, guru ajarin saya tata cara sholat duhanya Rasulullah. Ajarin saya gimana Rasulullah sholat duha. Sahabat itu jujur. Nabi itu sholat duhanya di masjid, Aisyah di rumah, nggak pernah lihat. Maka Aisyah jawab, saya belum pernah lihat sholat duhanya Rasulullah. Wong saya mah di rumah, Nabi di masjid. Jadi saya kagak tahu
kalau ente pengen belajar sholat duhanya saya ajarin. Tuh, jujurnya sahabat. Kalau nggak tahu bilang enggak tahu, bukan berarti Nabi tidak sholat duha, bukan. Jangan sampai salah paham. Ini Aisyah juga yang bilang. Lalu kita ngadil, ini Aisyah lo bilang 11. Ini terawih loh, Aisyah yang bilang, istrinya Rasulullah. Ini Aisyah juga bilang, enggak pernah sholat duha. Anda jangan sholat duha. Ya enggak begitu cara memahami hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW. Harus utuh. Ini biar kita paham. Berbicara tentang tarawih ini, saudara. Cuman sebetulnya saya kurang tertarik untuk membedah yang kayak begini nih. Karena apa? Karena masalah suka jadi ribut. Begitu. Tapi karena ini adalah sebuah kajian, kita harus pahami. Makanya Aisyah kenapa menjelaskan dalam hadis Bukhari pada di bawahnya? Maka jangan satu. Maka kita bilang jangan Bulughul Maram doang yang kita harus bedah, semuanya. Kitab hadis 14, saudara. Untuk hukum minimal ngaji 14 kitab hadis itu minimal. Kalau pengen mengerti hukum. Pertama Sahih Bukhari 10.000 itu hadisnya kurang lebih. Bukhari itu udah sampai tamat tuh dari awal sampai akhir. Enggak ketemu Sahih Muslim hampir 10.000, 9.000 lebih. Begitu. Abu Dawud berapa itu Abu Dawud? 4.000, hampir 5.000-an, 4.000 lebih. Harus tamat itu. Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah harus dibedah. Begitu. Muwatta satu jilid besar. Muwatta. Mana lagi? Gitu. Sunan Ad-Darimi 2 jilid besar, 4.000 lebih itu sunan itu. Begitu. Sahih Ibnu Hibban. Gitu. 1, 2 ada 8 jilid itu. Gitu. Sahih Ibnu Huzaimah, Mustadrak Imam Hakim berapa itu? Gede-gede itu 4 itu. Begitu. Mustadrak Ahmad bin Hanbal banyak. Wah, banyak, saudara. Jangan gampang nih bid'ah. Ini kagak paham hadis yang tukang bid'ah. Harus paham. Ya harus ngaji itu kita hadis. Nggak gampang. Begitu. Maka ngaji jangan nama Syekh Google gitu. Syekh apa? Syekh Google. Singkatnya saudara berbicara rakaat tarawih. Nih di dalam kitab Bidayatul Mujtahid, fikih perbandingan madhab. Sepakat madhab 4 semuanya. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, jumlah rakaat tarawih 20. Madzhab 4. Mau ikut madzhab mana lagi? Gitu. Itu madzhab 4. Terus jelas. Mau ikut siapa kita kalau nggak ikut ulama? Kita jangan ikut ubaru lah. Gitu. Ibnu Taimiyah, saudara. Ibnu Taimiyah digelari Syekhul Islam tahun 700-an Hijriah, menjelaskan 20 rakaat itu satu pun nggak ada yang ingkar, nggak ada yang menentang, semuanya 20. Itu Ibnu Taimiyah dalam kitab Fatawi. Ini gegendot Wahabi, orang sebut Salafi. Bisa dilihat itu di dalam kitab Majmu'ah Al-Fatawi An-Najdiyah, kumpulan fatwa-fatwa ulama Najd. Maksudnya Muhammad bin Abdul Wahhab. Wahabi, orang kita sekarang nih sebut Salafi. Itu dilihat, ditanya itu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kam adadu at-tarawih, berapa jumlah salat tarawih? Dia jawab insyuruna rakaat, 20. Itu begitu. Itu Wahabi itu. Muhammad bin Abdul Wahhab 20 tarawih 20. Itu jelas. Orang NU pendirinya Mbah Hasyim Asy'ari jelasin dalam kitabnya itu. Tarawih 20. Dan pendiri Muhammadiyah Syekh Ahmad Dahlan
Dua-duanya murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Ahmad Dahlan dalam kitabnya, bisa dibaca itu dalam kitab beliau yang beliau karang. Berapa kalau kita mau mengikut Syekh Ahmad Dahlan, berapa jumlah rakaat tarawih? 20. Itu Syekh Ahmad Dahlan. Di Indonesia organisasi besar dua, NU sama Muhammadiyah. Muhammadiyah pembangunnya Syekh Ahmad Dahlan. Kauman itu di Jogja itu, Kauman gitu. Syekh Ahmad Dahlan dalam kitab yang beliau karang 20. Lalu kita mau ikut siapa? Enggak ikut Syekh Ahmad Dahlan gitu. Mau ikut siapa? Begitu. Enggak ikut Mbah Hasyim Asy'ari, kita orang NU, mau gimana? Begitu. Itu ditulis. Ulama itu begitu, saudara. Sahabat tahu jumlah tarawih itu 20 rakaat. Semuanya. Yang Umar itu cuman berjamaahnya. Tidak ada yang protes waktu zaman Sayyidina Umar. 20 enggak ada. Termasuk Aisyah sendiri ikut 20. Enggak ada. Andai itu menyalahi, ini pakai andai, pasti bakal diprotes. Aisyah masih hidup. Itulah kelirunya orang, pembelaan pakai Aisyah, begitu keliru. Maka tarawih itu 20.